Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Teresa Cahyani Kuryajita dengan NIM 18030300148, kelas C, semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di video kali ini saya akan mereview buku ke-8 dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Memerangi penipuan dan korupsi di Bank Dunia. Analisis kritis dari sistem sanksi. Sistem sanksi Bank Dunia, alasan yang muncul untuk memerangi korupsi di Bank Dunia adalah melindungi sumber diri sendiri. Penerapan proses sanksi Bank Dunia tampaknya didasarkan pada alasan yang berbeda. Yang pertama adalah tujuan spesifik bank untuk melindungi miliknya dari kemungkinan penyalahgunaan, dan yang kedua sesuai dengan peran melawan korupsi dan penipuan sebagai bagian dari komitmen bank untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Faktor ketiga terkait kebijakan global melawan ekonomi kejahatan berkenaan dengan perlunya melindungi sumber daya bank. Hal itu secara eksplisit disediakan oleh anggaran dasar yang mengharuskan lembaga untuk membuatnya peraturan untuk memastikan bahwa dana yang disediakan oleh lembaga keuangan digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. Mengejar sasaran bisnis yang jelas. Penerapan proses sanksi dunia tampaknya juga terkait dengan alasan lain, yaitu kebutuhan mendesak untuk mengembangkan bisnis yang jelas operasi di tingkat global. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran yang semakin meningkat melawan kemiskinan adalah penting untuk mempromosikan pemerintah yang baik telah melakukan perlawanan kejahatan ekonomi menjadi prioritas global utama. Selama 2 dekade terakhir, hubungan penting antara pemerintah yang baik keuangan dengan pementasan kemiskinan jelas muncul. Secara khusus, hubungan tertentu telah dipastikan antara kinerja perusahaan dan elemen yang mungkin pengaruh pada efisiensi pemerintah, seperti efektivitas peradilan, adanya korupsi, kualitas birokrasi, dan kepatuhan perpajakan. Dalam studi utama yang dilakukan oleh kelompok riset pembangunan Bank Dunia, efek dari beberapa dimensi perusahaan seperti stabilitas politik, ketidakadaan kekerasan, efektivitas pemerintah, kualitas peraturan, supremasi hukum, dan kontrol korupsi dipantau meliputi 150 negara. Pendekatan bertingkat dalam memerangi korupsi atau mempromosikan tata kelola yang baik di tingkat domestik. Berkenaan dengan promosi proses administrasi yang akuntabel dan transparan dan institusi, bank telah membuat komitmen yang kuat untuk membantu pemerintah dalam hal upaya untuk meningkatkan perilaku etis dan pemberian layanan yang efektif. Secara khusus, file lembaga keuangan berfokus pada 2 bidang utama. Di satu sisi, tujuan kegiatannya dalam memperkuat sistem manajemen sektor publik dalam cabang eksekutif termasuk pengelolaan keuangan publik dan pekerjaan publik. Di sisi lain, mereka memiliki tujuan untuk meningkatkan lingkungan tata kelola yang lebih luas di dalamnya yang dioperasikan oleh sektor publik, lembaga pendukung seperti parlemen dan kantor ombudsman untuk akuntabilitas publik. Upaya bank ini termasuk dalam apa yang disebut kebijakan manajemen sektor publik yang diadopsi oleh lembaga keuangan untuk mencapai tujuan di atas. Ini terdiri dari peningkatan hasil sektor publik dengan mengubah cara kerja pemerintah. Dengan kata lain, ketika bank mengatur pinjaman di suatu negara itu dengan sengaja mencoba mengukur struktur dan proses dalam sektor publik. Sebagai faktanya, mereka menentukan bagaimana sumber daya keuangan dan fisik dan orang-orang dikerahkan dan dicacat. Untuk melakukannya, lembaga keuangan menggunakan leverage ekonominya menjadi penyediaan dan tradisional terbesar untuk mendukung sektor publik manajemen di negara tertentu. Membina tindakan kolektif tentang
Membina tindakan kolektif tentang tata kelola global. Pilar lain dari strategi anti korupsi global yang dikembangkan oleh bank adalah dimiliki oleh inisiatif dalam mendukung tindakan kolektif pada pemerintahan global. Secara khusus, pada bulan Desember 2010, Bank Dunia meluncurkan International Corruption Hunters Alliance yang merupakan inisiatif internasional untuk ditangani korupsi. Ini adalah jaringan yang dibentuk oleh lebih dari 350 anggota anti korupsi, otoritas penegak hukum, dan perwakilan organisasi dari 130 negara. Para peserta menggunakan forum ini untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam memerangi korupsi. Selama pertemuan ICA 2014 yang diadakan oleh Washington DC, sesi difokuskan pada dua tujuan utama, yaitu mengikuti uang untuk memerangi arus keluar masuk gelap yang sangat besar dan menghambat pembangunan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan, dan mengakhiri imitasi untuk korupsi melalui penegakan langkah-langkah kebijakan dan akuntabilitas. Memerangi korupsi di Bank Dunia yang dibiayai proyek, tindakan ex ante dan ex post. Bank juga mengembangkan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memberantas korupsi kegiatan langsung dalam proyeknya sendiri. Fokus langsung bank pada korupsi di proyek-proyek yang didanai sendiri dapat ditelusuri kembali ke akhir 1990-an. Keadaan itu pada pertemuan tahunan Bank dan Dana Moneter Internasional tahun 1996. Kemudian, Presiden Kelembagaan Keuangan James D. Wilson menyatakan kita perlu menangani kanker korupsi. Adalah simbol dari fakta perkelahian itu, korupsi akhirnya pindah ke garis depan agenda politik bank. Evolusi sistem sanksi Bank Dunia. Latar belakang dan sejarah dan adopsi dari sistem sanksi. Penggunaan dana Bank Dunia untuk tujuan terlarang, termasuk alokasi untuk kronisme dan investasi yang didorong secara politik, munculnya sebagai masalah besar selama 20 tahun terakhir. Sebelum tahun 1997, pertanyaan langsungnya adalah apakah dana yang diselewengkan oleh pemerintah merupakan pelanggaran kontrak ditetapkan atas dasar artikel perjanjian. Namun pejabat Bank Dunia secara sadar menghindari penggunaan kata korupsi. Korupsi dulu dianggap sebagai urusan internal yang berada di luar mandat Bank Dunia. Kelambanan adalah konsekuensi yang tidak menguntungkan dari suatu situasi seperti itu. Pembentukan Dewan Sanksi. Di antara reformasi yang paling relevan, perubahan komposisi pencurian utama tubuh dapat dilihat dari suatu yang sangat penting. Padahal proses aslinya memang begitu dikelola oleh komite sanksi yang terdiri dari staf senior bank. Penerapan tindakan yang lebih efektif. Pada tahun 2006, bank melakukan serangkaian reformasi yang bertujuan untuk membuat sanksi memproses instrumen yang lebih berhasil dalam memerangi penipuan dan korupsi. Khususnya, pejabat Bank Dunia mengakui bahwa cara curang dan praktik korupsi yang dilakukan ternyata lebih rumit dari yang semula menyadari, dan bahwa fokus pada pengadaan yang dibayar bank tidaklah memadai. Pengalaman menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut juga dapat terjadi di luar Brownsman. Pengenalan pemanggulan sementara diri dari rezim lintas perbatasan. Selama tahun 2009-2010, beberapa peningkatan sanksi lainnya proses dilakukan. Reformasi ini termasuk pengenalan apa yang disebut dengan penangguhan sementara awal, yaitu penangguhan sebelum dimulainya produser sanksi, mencapai tindakan akuntabilitas yang lebih tinggi dan transparansi. Masalah krusial lain yang harus ditangani diwakili oleh derajat transparansi proses sanksi. Padahal selama bertahun-tahun dokumen ini terkait untuk proses sanksi dianggap memiliki sifat rahasia, menetapkan apa yang telah didefinisikan sebagai sistem kotak hitam. Masalah ini telah diperiksa dalam strategi komunikasi eksternal laporan 3 Juli 2004. Dalam laporan itu jelas disoroti bahwa dunia strategi komunikasi bank harus mengejar tujuan berikut. Yang pertama, menegaskan pengakuan dan pengesahan bank atas pentingnya fundamental, kemampuan dan transparansi dalam proses pembangunan.
mencegah dan mencegah insiden penipuan dan korupsi terkait proyek-proyek yang dibiayai bank. Sumber sistem sanksi dan aturan hukum. Asal-usul konsep negara hukum kembali ke Yunani kuno dan khususnya untuk Athena demokrasi periode klasik. Konsep Athena supremasi hukum kemudian divarisi oleh Republik Roma yang berlangganan gagasan bahwa hukum harus diterapkan secara merata kepada seluruh warga negara. Ini adalah simbol dari Marcus Tullius Cicero yang merupakan seorang politikus dan pengacara Romawi. Kerangka hukum yang mengatur prosedur pencekalan bank muncul transfermentasi dan pasti Locons. Dewan Sanksi mengakui situasi mengamati itu tidak ada kerangka hukum atau prosedur yang dapat diharapkan untuk mengantisipasi dan secara komprehensif mengatasi semua skenario atau masalah yang mungkin timbul. Baik, itu saja hasil review saya. Sekian dan terima kasih.